Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan semuanya yang menyaksikan video ini, para subscriber dimanapun Anda berada, yang semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan, rahmat, dan lain-lain di dalam menjalankan segala bentuk aktivitas kita sehari-hari, baik sebagai seorang petani maupun yang lainnya. Pada kesempatan hari ini kan kawan, kami sedang melakukan kegiatan pemetikan kopi buah penyelang di pemetikan yang kedua, tepatnya di musim kemarau yang terjadi setelah berlalu 4 bulan. Seperti inilah keadaan buah selang yang sudah di penghujung, yang hendak kami petik dengan segala kondisi keterbatasan karena memang telah terjadi kemarau yang cukup panjang. Seperti inilah keadaannya kan kawan. Di sini ada kopi lancuran yang sudah melakukan pemetikan yang ketiga kali, dan ini bisa disebut pemetikan buah penyelang, yaitu buah ujung di pemetikan ini kan kawan. Kami akan membagikan video yang semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Tetap semangat, pantang menyerah, positive thinking, doa, dan tawakal. Demikian kan kawan. Kopi ini kemarin sempat kami pupuk setelah terjadi kemarau 1 bulan. Kami melakukan pemupukan dan sekarang sudah berlalu 3 bulan. Itu artinya apa? Sudah terjadi kemarau 4 bulan. Dari semenjak dilakukan pemupukan, kopi ini belum tersiramkan oleh turunnya air hujan. Jadi seperti inilah keadaannya kan kawan. Di tempat yang berada di dataran yang cukup tinggi, yang potensi anginnya cukup besar, yang dimana dengan tingginya potensi angin ini cukup besar, tanah akan mudah cepat kering, tanah akan mudah cepat meledak seperti ini, pecah-pecah ini, dan ini sangat berpengaruh pada tanaman apapun, baik tanaman kopi maupun tanaman pisang, sehingga yang terjadi pada tanaman pisang seperti ini kan kawan. Bisa kan kawan lihat, tanaman pisang ini sudah tidak bisa buahnya keluar secara normal, tidak mampu berbuah yang sebagaimana mestinya karena kekurangan air. Seperti ini, pada kering semuanya, bahkan banyak yang mati seperti itu. Seperti itu. Ini dampak daripada terjadinya kemarau yang sudah memasuki di bulan yang keempat. Seperti ini secara umum tanaman pisang ini sudah tidak normal, buahnya sudah kerdil dan tidak bisa keluar buah secara maksimal atau montok. Namun kendati pun demikian kawan semuanya, di sini ada yang ada digambarkan kawan ini di video ini, yaitu tanaman kopi yang kami pupuk. Kendati pun cuaca yang sangat panas, yang sangat terik berlalu setelah 4 bulan, namun inilah hasil dari efektivitas atau efek dari pemupukan terjadi setelah 4 bulan belum terguyurkan oleh air hujan. Seperti ini kondisinya. Ini bisa dibandingkan dengan tanaman yang tidak dipupuk. Ini masih cukup stabil, daunnya masih mampu hijau secara full, dan buah serta calon generasi-generasi
calon buah ini masih tetap bertahan, tidak mengalami gosong atau kering atau mutung. Seperti inilah. Ini seperti ini. Dan ini pengalaman kami yang kami bagikan buat kawan-kawan. Tentunya bagaimana apabila melakukan pemupukan di musim kemarau. Di awal musim kemarau seperti apa dampaknya, dan inilah dampak nyata, dampak real yang kami berikan, yang kami bagikan buat kawan-kawan semuanya. Ini masih bisa dikatakan stabil, walaupun kendati pun daunnya sudah memang nampak kekurangan air, namun bisa dilihat dari calon-calon bunga yang hendak mengeluarkan buah ini, ya kan, ini seperti ini belum mengalami kegagalan. Namun demikian kan kawan, patut waspadai di musim kemarau ini akan timbulnya penyakit putih seperti ini yang nampak di daun. Di sini ada menetasnya kutu putih atau kutu palsu atau kutu kebul, yang ini disebabkan oleh hama yang menyerupai kupu-kupu, mungkin bisa juga disebut sebagai kupu-kupu kan kawan. Ini patut diwaspadai karena di musim panas, di musim kemarau, ini seperti inilah hamanya. Seperti ini hama namanya kupu-kupu, penyebab tanaman kopi kita mengalami gagal sistem tumbuhnya, baik di bunga maupun di daun, akan nampak kehitam-hitaman seperti ini yang terjadi karena ini ialah air liur yang disebabkan oleh kupu-kupu ini. Setelah menetas ini kan kawan, ini dalam kondisi tidak menetas, ini telur-telur ini akan menjadi wabah bagi tanaman kopi kita, penyebab kegagalan pada tanaman kopi kita. Untuk kasus yang semacam ini kan kawan bisa lakukan pengendalian dengan mempergunakan Metindo, baik sistemik maupun kontak, dengan dosis per tangki 16 liter, 3 sendok, dilakukan 10 hari sekali. Di waktu pagi berhenti di jam 8, jangan sampai lebih, atau dari jam 3 sore sampai dengan selesai. Karena apabila melakukan penyemprotan di musim kemarau, itu apabila dilakukan di cuaca terik panas, ini akan berdampak fatal bagi tanaman kita. Justru tanaman kita akan mengalami kegosongan daun, terbakar karena penyemprotan di cuaca terik, di cuaca panas. Maka yang baik yang dilakukan dari pagi hari berhenti paling lambat jam 8. Dan dilakukan lagi dari jam 3, dilakukan sampai selesai. Bisa juga mempergunakan alika kan kawan. Kasus yang semacam ini bisa dilakukan penyemprotan dengan alika dicampur dengan konsentrasi 15 ml per tangki 16 liter. Kembali kepada pokok videonya kan kawan, dimana di sini pengalaman kami yang kami bagikan dari pemupukan yang kami lakukan di awal kemarau. Di kemarau memasuki setelah 1 bulan, dan setelah 3 bulan berlalu pemupukan memasuki bulan yang keempat, belum juga tersiramkan oleh air hujan. Seperti inilah hasilnya, bisa dianggap masih bisa mempertahankan daripada bentuk efektivitas pemupukan kita dari kekurangan air ataupun dari dehidrasi, karena bisa dilihat di sini di dalam video ini. Daunnya nampak masih segar, daunnya nampak masih stabil, hijau. Bunga-bunga pun belum mengalami kegosongan, kerontokan. Seperti ini. Jadi bisa kan kawan lakukan supaya tanaman kopi kita tidak mengalami stres karena saking teriknya panas matahari, efek daripada kemarau panjang. Ini maka lakukanlah pemupukan kan kawan di awal menjelang terjadinya kemarau panjang. Seperti ini bulir-bulir bunga yang hendak dipersiapkan untuk buah yang akan datang di musim yang akan datang. Seperti ini.
Ini kopi Casio, ini kopi Bagio kan kawan. Ini di umur yang 1 tahun. Dan di sini ada lancuran. Di sini ada lancuran kopi Casio. Di sini seperti inilah kan kawan. Apabila ada salah-salah kata kami atas keterbatasan baik pengetahuan, ilmu, ruang, tempat, dan keadaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kritikannya yang sifatnya membangun. Dan kami mohon bagi kawan-kawan yang belum subscribe ke channel kami mohon dukungannya untuk bisa melakukan subscribe, like, share, and comment. Karena subscribe kawan-kawan gratis dan akan semakin menambah jalinan silaturahim bagi kita semuanya. Dengan partisipasinya kawan-kawan melakukan subscribe, like, share, and comment, kami doakan kawan-kawan senantiasa dimudahkan dari segala bentuk urusannya, dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Demikian kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.